Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberikan penurunan dua rumus. Yang pertama tentang rumus energi kinetik, kemudian yang kedua adalah rumus energi potensial yang akan kita ambil contoh energi potensial gravitasi. Sebelumnya kita akan ingat-ingat dulu satu buah formula yang pada pertemuan yang sebelumnya sudah pernah kita turunkan, yaitu salah satu rumus kecepatan akhir kuadrat itu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Nah, kita akan tinjau dulu satu peristiwa. Ada sebuah bola yang diam di atas tanah. Bola itu kemudian ditendang sehingga bolanya mengalami dorongan dari kaki dan bolanya kemudian menggelinding ke arah kanan ke sana. Jadi kaki ini akan memberikan dorongan, yang dorongan itu akan mengenai bola sebagai objek yang didorong, sehingga dalam konteks ini akan ada gaya, ya, akan ada gaya yang muncul karena ada benda yang mendorong, ada benda yang didorong. Ingat kembali bahwa gaya merupakan interaksi antara atau hasil interaksi antara dua benda yang berbentuk tarikan atau dorongan pada suatu benda. Nah, kaki ini mengayun menempuh jarak tertentu, ya, taruhlah S, dan oleh karena itu kita bisa tahu ada suatu kerja yang dilakukan oleh kaki ini karena ada F dorongan dan ada S. Jadi ingat kembali bahwa kerja itu muncul karena ada gaya yang menggerakkan benda menempuh jarak tertentu, ya. Jadi ini bola ini digerakkan oleh kaki dengan cara ditendang sehingga dia menempuh jarak tertentu. Jaraknya kita berikan S di sini. Nah. Baik, nah kita akan menghitung energi kinetik dari bola ini. Sekali lagi, bola ini akan mengalami kerja dikarenakan bola ini mengalami perubahan kecepatan, berarti ada percepatan, dan bola ini punya massa, sehingga hubungan antara satu percepatan dengan massa bisa kita ingat ada hukum kedua Newton, gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, baik, kita akan hitung dulu energi yang dimiliki oleh bola ini. Taruhlah bola ini pada awalnya memiliki kecepatan awal sama dengan 0 dan kecepatan akhirnya sama dengan V, ya. Maka untuk menghitung energi kinetiknya kita hitung kerja yang dilakukan oleh bola. Ingat bahwa kerja dilakukan jika memiliki energi, atau energi itu diperlukan untuk melakukan kerja, sehingga ketika kita menghitung kerja berarti kita menghitung energi yang diperlukan. Asumsinya bahwa semua energi dapat digunakan untuk melakukan kerja.
atau tidak ada satupun energi yang, atau tidak ada sedikit pun energi yang terdisipasi ke alam. Jadi semua energi bisa dimanfaatkan untuk melakukan kerja. Nah, untuk menghitungnya, jadi kita sama menghitung kerja dengan menghitung energi. Kita ganti sekaligus tandanya. Ini kinetiknya adalah gaya dikali jaraknya. F kita tahu massa dikali percepatan, kemudian dikali kita jaraknya, kita turunkan ke bawah. Nah, ingat kembali rumus yang pernah kita punya. Bola awalnya dalam keadaan diam, berarti V0 nya sama dengan 0. Masukkan ke formula ini, sehingga menjadi VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 AS, atau sama dengan 2 AS. Jika kita pecahkan untuk AS, maka kita akan peroleh VT kuadrat dibagi 2. Nah, kita akan punya AS yang akan kita masukkan ke rumus untuk menghitung energi kinetik, sehingga kita peroleh A sama dengan VT kuadrat dibagi 2. VT kuadrat sendiri adalah V, maka kita bisa ganti EK sama dengan, ini diganti V sekalian, setengah M V kuadrat. Nah, kita ketemu satu formula untuk energi kinetik, di mana M itu menunjukkan massa, satuannya kilogram, lalu ini kecepatan, ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Sementara satuan dari energi kinetik sendiri adalah joule. Ya. Baik, itu energi kinetik. Kemudian yang kedua adalah energi potensial. Nah, energi potensial ini kita akan ambil contoh energi potensial gravitasi. Kita berikan satu ilustrasi. Ada sebuah beban yang ditarik dengan gaya F, ya, dan beban ini memiliki berat, yang beban ini akan digunakan untuk menumbuk sebuah pasak. Ya, ketika kita tarik beban ini ke atas, ke sana, maka tarikan itu akan menghasilkan jarak. Kita katakan pada peristiwa ini akan ada kerja untuk menarik beban ke atas. Oleh karena itu demikian juga terjadi pada beban. Dia akan menyimpan suatu energi ketika ditarik ke atas, sehingga dia berada di sini misalnya. Nah, ada satu jarak yang ditempuh. Nah, ketika beban ini meluncur ke bawah dan menabrak pasak, maka akan ada perubahan pada lingkungannya, yaitu pasaknya akan terjantap lebih dalam. Oleh karena itu dikatakan beban ini memiliki energi. Nah, luncuran beban ini ke bawah itu sejarah S dengan gaya sebesar V. Oleh karena itu energi yang dimiliki oleh beban ini yang tersimpan besarnya adalah V sama dengan F dikalikan S, sama seperti rumus kerja. Kita gantikan F ini gaya yang dihasilkan dari interaksi antara beban dengan bumi,
sehingga muncul gaya gravitasi, dan kemudian muncul berat. Nama lainnya adalah berat, nama lain dari gaya gravitasi. Kita sulihkan F ini karena satuannya sama, yaitu Newton. W, kemudian jaraknya adalah S. Kita tahu berat itu rumusnya adalah M dikalikan G, atau massa dikali percepatan gravitasi. G itu percepatan gravitasi, maka satuannya meter per sekon kuadrat. G bukan gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah W. Ini sama dengan M dikalikan A. Maka kita sebut G itu adalah percepatan gravitasi. Baik, kita gantikan W dengan M dikalikan G, sehingga W M dikali G dikali S. Kalau kita lebih familiar ini sebagai suatu ketinggian, maka kita gantikan dengan lambang baru, M dikalikan G, S nya kita ganti height, ya, jarak ketinggian. Nah, seperti ini. Kita ganti W nya dengan energi potensial gravitasi. Maka kita temukan M itu adalah massa kilogram, lalu G ini adalah percepatan gravitasi, ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu yang terakhir H atau ketinggian, satuannya meter. Baik, ini energi potensial gravitasi, kemudian ini adalah energi kinetik, ya. Baik, itu dua penurunan, dua jenis energi yang biasa kita kenal. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.